Assalamualaikum sahabat, kita bertemu lagi di Kopi Dakwah. Baik sahabat, mari sebelum kita buka ngobrol bincang-bincang kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat, mudah-mudahan hari ini kita sehat selalu, kita diberikan kelancaran baik tugas maupun tanggung jawab kita sahabat. Mudah-mudahan hari ini juga kita umurnya, pekerjaannya, rezekinya diberikan berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita buka ngobrol kita di siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sahabat, kita ngobrol seputar mengenai satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa. Ada perkataan dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ashiru hunna bil ma'ruf. Sahabat, kata-kata ini begitu indah. Kenapa saya katakan wa ashiru hunna bil ma'ruf itu indah? Karena akan menggabungkan dua sosok yang berbeda dan saling menghargai, mencintai, dan mengasihi. Di mana terjemahan singkat Mas Aro, ya terima kasih, selamat datang. Agus Arifin, selamat datang di Kopi Dakwah. Apakah benar kalau kita berkorban nanti hewan itu menjadi tunggangan kita di akhirat? Baik Mas Aro, jangankan menjadi tunggangan. Jadi kita sekarang ketika berkorban, kita keluar dari pembahasan sebentar. Itu apapun, baik mulai dari kepala, kulit, daging, dan apapun dari hewan itu, semuanya itu bermanfaat untuk orang banyak, terutama fakir, miskin, kaum duafa. Dari situ kebaikan tentu mengalir. Artinya kebaikan itu kembali kepada yang berkorban. Nah, kembali kepada berkorban itu baik di dunia maupun di akhirat. Lah, amal-amal kebaikan itu tentunya menjadi tunggangan kita di dalam akhirat besok, Mas Aro. Jadi
eh, itu kan lebih mudah kita mencerna dari pemahaman dalil-dalil itu begitu. Jadi setiap amal kebaikan yang kita lakukan hari ini besok menjadi tunggangan kita di akhirat, tidak terlepas juga dengan hewan kurban. Mas Agus Arifin, nama saya ya, perkenalkan nama saya Nur Muhammad Haris, Mas Arifin. Caren, selamat datang Mas Caren. Saya mau tanya apa nih? Silakan Mas Ceren. Nah, mau tanya apa? Kalau belum ada pertanyaannya, saya lanjutkan ngobrol santai kita seputar berinteraksi dengan pasangan atau interaksi suami dan istri. Kita kembali ke wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sahabat, Ceren, pendapat Anda mengenai ibu-ibu yang tahlilan. Ibu-ibu yang tahlilan baik. Kenapa saya katakan baik? Yang dilakukan itu adalah membaca kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat zikir. Dan di dalamnya kita juga tidak hanya berzikir tetapi juga berdoa kepada Allah. Berzikir dan berdoa kepada Allah. Itu baik. Jadi tahlilan itu baik. Ibu-ibu yang melakukan tahlilan juga baik. Jadi sesuatu yang baik ketemu dengan kebaikan, insya Allah kebaikan itu semakin berlipat ganda. Lah mungkin maksud Mas Ceren itu mungkin wanita keluar dari rumah mengikuti tahlilan. Mungkin bisa saya perjelas. Yang pakai sound dan mic. Memang begini Mas Jaren. Jadi memang ada pendapat, kita itu kan punya 4 madhab. Jadi memang ada yang mengatakan suara perempuan itu aurat. Memang ada demikian. Tetapi kita di dalam berkehidupan bermasyarakat yang majemuk, artinya kita bermasyarakat yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama dan lain sebagainya. Ini memang ada penempatannya. Jadi ketika kita mengeluarkan suara dengan menggunakan mic, itu kita lihat kalau memang di daerahnya itu kebanyakan misalnya tidak mendukung karena mungkin non muslim atau di situ penerapannya madhabnya berbeda, itu memang dianjurkan kita bisa menghargai kondisi lingkungan. Tetapi bagi yang ikut madhab yang membolehkan, ini selagi tidak suara itu tidak terlalu dipola-pola dan memang menimbulkan suatu syahwat, saya kira tidak menjadi sebuah persoalan. Jadi sound dan mic itu sebenarnya baik. Karena apa? Bisa untuk syiar. Artinya jangkauan suara itu lebih luas. Syiarnya lebih jauh. Nah, persoalannya sekarang yang ditinjau itu di masyarakatnya. Masyarakat kondisinya. Kondisi masyarakat itu madhabnya atau masyarakat sekitar itu agamanya, alirannya apa, ini kan juga perlu ditinjau. Jadi kita tidak bisa menggunakan istilahnya suara dengan seenak kita, tetapi
kebijakan itu harus diterapkan, situasi yang cocok, mana yang tidak cocok, mana itu kita sendiri yang mengevaluasi tentang hal yang demikian. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan sound dan mic itu untuk membantu siar, terutama bagi kita sendiri yang mau memakai mic atau sound itu, misalnya ibu-ibu juga niatnya juga harus ditata, terutama satu mencari ridho Allah dan kemudian syiar agama. Misalnya kita sedang baca maulid ya syiar maulid, niatkan syiar baca manakib ya syiar baca manakib, baca tahlil ya diniatkan syiar baca tahlil. Iya, itu memang berhubungan dengan lingkungan sosial kita. Jadi kalau lingkungan sosial kita memang tidak mendukung, ya, ini harus ada kebijakan yang lain. Ini harus ada istilahnya pendekatan-pendekatan baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama maupun masyarakat itu harus didudukkan bareng bersama untuk menyikapi sampai sejauh mana sih, apakah hanya sebagian kecil orang atau memang dampaknya itu sebagian besar. Ini kan harus juga dipertimbangkan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak tetangga atau lingkup kehidupan sosial kemasyarakatan. Baik, saya lanjutkan kembali kepada kajian kita, yaitu kembali ke wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi Islam datang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam rangka memuliakan derajat wanita. Dulu, masya Allah, wanita itu seperti barang dagangan, jadi bisa diperjualbelikan. Artinya apa? Derajat wanita itu sangat rendah. Lah Islam datang itu dalam rangka memuliakan wanita, dalam rangka mengangkat derajat wanita. Atau kalau istilah sekarang kita emansipasi. Jadi wanita laki-laki sama dalam perlakuan baik keagamaan maupun undang-undang. Nah, Islam datang ini mengangkat derajat wanita. Kalau dulunya misalnya di dalam lingkup orang-orang Arab dulu, itu kalau misalnya ada pasangan kemudian suaminya meninggal, ini si wanita ini bisa dihai walinya, ya. Walinya baik dia mau nikahkan atau dia mau mengawini, ya, mengawinkan atau dia tidak mengawinkan, itu kebebasannya ada di wali, bukan di keluarga. Maka Islam datang ini dalam rangka memuliakan wanita, mengangkat derajat wanita. Berarti secara tidak langsung ibu-ibu tahlilan itu mendolimi para tetangga yang mungkin di malam harinya ingin istirahat, namun karena acara tersebut menggunakan mic, jadi secara tidak langsung mengganggu. Kan begini, Mas Ceren. Jadi kita lihat apakah kan tahlilan atau istighosan itu kan menjadi kesepakatan umum. Artinya kesepakatan umum itu bahwa masyarakat mendukung. Kalau misalnya ada salah satu tetangga atau agama lain yang merasa terganggu, nah itu tadi kebijakannya harus disampaikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama. Untuk apa? Untuk merumuskan kembali. Jadi kalau masih sebatas kita itu masih dalam batasan sosial yang
yang seragam, artinya sama-sama semuanya itu satu suku, satu agama, atau satu kepercayaan, itu biasanya tidak menjadi terlalu bias, artinya satu dua orang saja. Tetapi kalau memang tetangga kita itu alirannya beda, dari suku yang berbeda, bahkan agama yang berbeda, ini memang harus dikaji ulang. Artinya penggunaan mic itu kan juga ada setelannya, Mas. Jadi kapan durasinya keras, kekerasan dan bisa dikecilkan, istilahnya begitu. Jadi itu menyangkut kebijakan dari pemerintah setempat, tokoh agama, ya, sesepuh itu bagaimana mendudukkan persoalan jika ada persoalan yang demikian. Tapi kalau memang tidak ada persoalan karena kita itu seragam, seagama, sealiran dan lain sebagainya, itu biasanya jarang terjadi persoalan mengenai yang panjenengan sampaikan. Tokoh masyarakat adalah kelompok mereka, jadinya pasti tidak akan terjadi mufakat. Ya, memang betul, suara wanita itu memang bisa meningkatkan syahwat atau birahi, memang betul. Tetapi kita juga niatnya tadi loh, Mas. Jadi penggunaan mic itu juga jangan terlalu over. Maksudnya terlalu over itu misal ada laporan karena ada terganggu, misalnya tetangga terganggu, dan itu dilaporkan ke perangkat desa. Iya, ya pemimpin memang harus pemimpin, kemudian harus ada laporan, itu baru ditanggapi. Kalau memang kita merasa terdolimi kemudian kita diam saja, kita kan juga tidak tahu persoalan ini. Jadi segala sesuatu itu dilaporkan dulu, kemudian dimusyawarahkan antar tokoh agama, antara pemimpin masyarakat dan para sesepuh. Itu memang harus begitu. Jadi kalau tidak begitu ya kita tidak tahu kalau mendolimi itu. Bukan tergantung pemimpin, cuman kita itu istilahnya harus ada hubungan komunikasi yang baik. Di masyarakat itu ketika terjadi komunikasi yang baik, insya Allah segala persoalan itu bisa dicari solusinya atau dicari benang merahnya. Jadi kan kayak tahlilan, istighosa, manakib dan lain sebagainya di kalangan umat muslim itu kan menjadi sebuah ajaran, juga menjadi sebuah tradisi yang berkembang. Jadi kadang hal semacam itu juga harus menjadi pemahaman bagi yang tidak sepaham. Oh iya, tidak begitu juga 100% Mas Daren ya. Jadi ketika tidak digubris, misalnya ini memang mungkin fakta, ada fakta misalnya panjenengan merasa terganggu misalnya, kemudian panjenengan sudah lapor, belum ada tanggapan, itu ya istilahnya kita cari pendekatan yang lain. Cari pendekatan yang lain itu misalnya kita diskusikan dengan teman-teman yang sepaham dengan kita. Kemudian tidak pribadi, nanti akhirnya tidak pribadi. Artinya apa? Ada kelompok-kelompok tertentu yang ikut mendukung, menyuarakan hal yang demikian. Jadi istilahnya kita pakai pendekatan, Mas Eren ya. Pendekatannya yang baik. Kalau pendekatan ini belum berhasil, mungkin perlu pendekatan secara kelompok. Pendekatan individu tidak berhasil, pendekatan kelompok. Kalau pendekatan kelompok masih tidak berhasil, itu kan berarti kita ada tindakan-tindakan, misalnya bisa melapor ke yang berwajib, istilahnya ada tindakan yang diambil lebih baik bagaimana, karena
memang merasa banyak yang terganggu misalnya, itu bisa saja. Jadi ada step by step yang harus kita lalui, tidak main istilahnya main kasar atau main hakim sendiri terhadap pemimpin atau terhadap tokoh, menghakimi dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi yang demikian. Islam itu damai, datang juga membawa kedamaian. Jadi bagi pemeluknya bagaimana menciptakan suasana yang aman dan damai itu harus terus kita jaga. Baik, saya lanjutkan. Jadi kita kembali kepada masalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mempergauli istri kita atau pasangan kita dengan cara yang ma'ruf. Artinya apa cara yang ma'ruf itu? Dengan cara yang baik. Nah, di situ dijelaskan ma'ruf itu yang sesuai syariat, bukan sesuai dengan adat. Kan ada sesuatu itu yang sudah turun temurun tapi kurang tepat. Harus jadi ma'ruf di situ ma'ruf secara syariat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah ya istri-istri kita atau pasangan-pasangan kita itu bil ma'ruf dengan baik. Lah cara mempergauli ini yang menjadi bias, artinya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menggauli atau berhubungan dengan pasangan kita. Nah, ma'ruf di situ itu bahwa di dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan thayyibu aqwalakum lahunna. Pergaulilah yang baik itu pertama adalah thayyibu aqwalakum lahunna. Memperbaiki ucapan terhadap pasangan kita. Biasanya kalau dulu memang watak kita keras terhadap istri, kemudian kita mengaji, kita menimba ilmu dan lain sebagainya. Ini bisa diterapkan. Jadi ucapan yang lembut, ucapan yang penuh dengan kelemah lembutan itu dapat menciptakan kebahagiaan, keharmonisan di dalam rumah tangga. Ini pertama, menurut Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi ma'ruf di situ pergaulilah secara ma'ruf, itu ucapan dulu. Ucapan ini harus lemah lembut, ucapan ini harus sopan, ucapan ini tidak boleh kasar, sahabat. Wanita itu sangat pekah. Perasaannya besar, luar biasa. Sekali saja kita sakiti dengan perkataan yang kita ini kotor atau perkataan yang kasar, perkataan yang sangat menyinggung, wanita itu sakit. Nah, ketika sudah sakit ini sahabat, wanita itu biasanya sulit untuk menghilangkan. Kenapa? Karena perasaannya ini wanita itu memakai perasaan besar. Kadang kita sudah minta maaf. Sudah saling menyadari, tetapi tidak bisa hilang. Permaafan diucapkan, menerima juga, maaf juga disampaikan, tetapi kadang hatinya itu tidak akan bisa hilang akibat dari perkataan yang kasar itu. Baik sahabat, jadi pertama wa ashiruhunna bil ma'ruf itu dalam tingkatan ucapan kita. Jadi tolong
Kita sebagai lelaki sama-sama menjaga lisan kita ini untuk selalu berlemah lembut, selalu sopan dalam bertutur kata, selalu tidak kasar di dalam menyampaikan apa yang disampaikan kepada pasangan. Kalau sekali saja sudah tersakiti dengan perkataan kita yang kasar, itu mohon maaf sahabat, perempuan itu kadang melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai ibu rumah tangga atau pekerjaan rumah tangganya. Dia lakukan tetapi tidak tulus. Sulit untuk bisa tulus. Kenapa sahabat? Karena hatinya sudah terluka. Jadi ketika hati seorang wanita sudah terluka, dia di dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya itu tidak tulus. Bahkan mungkin terpaksa. Nah, inilah yang menjadi persoalan kenapa wanita di zaman ini banyak melakukan gugatan-gugatan atau tingginya tingkat perceraian secara tertulis di kementerian yang bagian mengurusi pernikahan. Kemudian yang kedua sahabat, menurut Al-Imam Ibnu Katsir, wahasinu af'alakum. Yang kedua, memperbaiki tingkah laku kita. Mohon maaf sahabat, kadang kita tiap hari, misalnya kita bekerja di dalam pekerjaan kita, misalnya pekerjaan berat yang mengeluarkan tenaga berat. Kadang kita itu pulang kerja, itu capek sudah. Capek, luar biasa, sehari penuh kerja kita capek, kita pulang ke rumah. Nah, rasa capek kita itu ketika pulang dari tempat kerja itu, jangan kemudian ketika sudah sampai rumah kemudian wajah kita cemberut, wajah kita bersengut, ya, wajah kita ini tidak berseri-seri. Jangan, tetap. Ini adalah af'al, memperbaiki tingkah laku kita atau perbuatan kita. Salah satunya kita contohkan itu sahabat. Ini kadang banyak terjadi. Maka wanita juga harus peka ketika sang suami itu datang, sambut. Baik dengan bukakan pintu, dengan menyiapkan peralatan mandi, atau melepas bajunya dan lain sebagainya, disambut yang baik. Agar apa? Ketika suami itu pulang dari kerja dengan capek yang luar biasa, dengan letih yang luar biasa, itu melihat perlakuan kita itu merasa adem, merasa ayem, tentrem. Kenapa? Karena kelemah lembutan yang ditunjukkan dalam menyambut suami datang atau pulang dari kerja. Kemudian hal-hal semacam ini menjadi suatu kebiasaan yang harus diterapkan di dalam berumah tangga. Mulai ya memperbaiki diri, baik tingkah laku kita, ucapan kita, pandangan kita, memperlakukan istri kita, bagaimana memberikan nafkah kepada istri, semuanya ini harus ada tata keramanya, ada adabianya yang harus kita lakukan. Jadi yang kedua menurut beliau adalah bagaimana kita ini bisa memperbaiki tingkah laku kita terhadap istri. Ya, perbaiki, terus memperbaiki. Tingkatan yang kecil, mulai yang kecil kita biasakan. Insya Allah ketika sudah terbiasa, hal-hal itu akan menjadi indah. Kemudian menurut beliau, wa asiruhunna bil ma'ruf, ya, itu memperbaiki wahai adikum bihasbi qudratikum. Jadi kita misalnya tampil
dalam segi berdandan saja katakan. Lah, seorang suami itu juga harus tampil ganteng di depan istrinya. Bukan hanya seorang istri kemudian tampil cantik di depan suaminya. Jadi lelaki juga sama sebenarnya. Jadi tampillah kamu yang ganteng, penampilannya yang baik ya. Penampilan baik tidak harus berbaju mahal. Tetapi apa? Di situ disebutkan oleh Al-Imam bihasbi qudratikum. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan, jangan diada-adakan. Nah, kalau dipaksakan diadakan ya, nanti bisa berimbas pada keuangan dan lain sebagainya, pertengkaran dan lain sebagainya. Jadi penampilan ya ini harus dijaga. Seorang suami berpenampilan yang baik di depan istrinya. Jadi seorang suami itu ketika tampil ganteng, berpenampilan yang bagus di depan istri itu harus bangga. Lah seorang istri juga begitu. Misalnya mau berangkat kemana, berpenampilan di depan suami. Ingin dinilai suami, jangan dinilai orang lain di jalan-jalan. Bahaya. Gak bahaya tarik jari hari-hari sekarang. Kenapa? Bisa menimbulkan fitnah kalau bahaya itu. Kenapa? Dia minta penilaian kok, penilaian terhadap orang lain. Minta penilaian terhadap suami pertama kali. Jangan kepada siapapun. Jadi mau berpenampilan cantik, mau berpakaian yang bagus, ya, yang rapi. Minta penilaian suami, jangan minta penilaian teman. Ya, jangan minta penilaian orang lain, jangan. Nanti tidak sesuai. Jadi itu sahabat yang bisa kami sampaikan dalam ngobrol siang kita mengenai wa'ashiruhunna bil ma'ruf, cara mempergauli pasangan dengan baik. Mudah-mudahan kita sambil terus belajar, sambil terus kita memperbaiki diri, sambil terus kita juga mencari ilmu, baik ilmu tentang pekerjaan kita atau rumah tangga kita atau ilmu-ilmu yang lain, ini harus terus ditingkatkan agar tujuan daripada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bisa terwujud sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang mukmin. Saya mohon maaf jika yang kami sampaikan tidak berkenan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Labbaika. Selamat datang ya Husain. Ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Sekali lagi mohon maaf terutama Telik nggih, Anggi Serana di akhir season beliaunya hadir. Saya doakan Mas Telik ini sehat walafiat selalu dan semua sahabat-sahabat yang hadir dan yang belum hadir semuanya sehat-sehat selalu, barokah rezeki, pekerjaan dan anak-anaknya, dan mudah-mudahan umur kita juga semakin barokah dengan memperbanyak, semakin diberikan pertolongan oleh Allah untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.